face you now after our fate in what I believe. All the time I used to watch. Hampir 2 tahun sih ya. Anniversary itu April 2022. Aku ketemu dia tuh, aku DM Instagram dia tanpa mengetahui dia itu siapa gitu sebenarnya. Aku DM iseng, hai gitu. Terus setelah beberapa hari nggak dibales-bales, seminggu nggak dibales, akhirnya 2 minggu baru dibales sama dia. Dibilang hai balik lah gitu. Terus awalnya itu dia selalu mikir karena waktu itu aku lagi sibuk di dunia NFT dan dia pun ternyata terlibat di project NFT juga lah. Jadi usahanya tuh sempet ada sama. Dia pikir tuh aku lagi pengen ajak kerja sama dia. Padahal tuh pertanyaan aku tuh udah menjurus kayak, hey, apa kabar? Kamu ya hobinya apa? Tapi dia selalu kayak ditarik lagi ke ngomongin bisnis, usaha lu keren deh, gue suka NFT lu gitu. So aku kayak, kapan dapetin ya? Terus aku kepikir, oh pas banget nih NFT aku lagi ada acara. Makanya akhirnya aku bilang, aku mau ajak kamu dong ke acara aku, kamu lihat ya gitu ya. Itu pas lagi puasa, hari terakhir acara juga gitu. Akhirnya dia datang dan triknya adalah aku jemput dia. Aku bilang aku jemput kamu aja ya. Terus padahal dia udah bilang jangan deh, kita ketemu di sana aja. Nah kenapa triknya aku mau jemput dia? Supaya sebenarnya aku takut kalau nggak cocok aku bisa pulangin dia langsung kayak udah deh aku ada acara lagi nih abis ini gitu ya. Tapi pun juga kenapa aku mau jemput supaya pas aku nyampe aku bisa ngeliat dulu. Oh orangnya kayak gini ya, jadi aku bisa mereka-reka dulu, gitu loh. Ya udah akhirnya pas date pertama, ternyata nyambung, seru banget obrolannya gitu. Dia orangnya seru, asik, dan yang paling penting aku suka tuh cewek yang nggak maluan, nggak jaiman. Dia tuh tipe orang yang kadang nggak make up, penampilannya apa aja gitu. Terus dia juga family oriented, itu yang paling penting. Aku senang banget kalau misalkan dia sangat peduli sama keluarga gitu. Mencerminkan nanti ke depannya kalau misalkan kalau jadi sama dia akan seperti mamanya gitu loh, atau seperti omanya gitu yang sangat perhatian sama keluarga. Tapi dianya sendiri ngeresponnya gimana sih maksudnya setelah kamu ketemu gitu-gitu, dia maksudnya tahu nggak sih kalau maksudnya kamu artis? Nggak tahu, dia nggak tahu, dunianya berbeda banget makanya mungkin kalau dia dunianya berbeda, jadi sehingga dia tidak begitu mengenal entertainment Indonesia. Dia nggak tahu artis ini siapa, film ini apa gitu. Jadi dia tanya ke sahabatnya dulu, ini siapa sih? Nah gitu kan, dia nanya sahabatnya, ini artis ya. Oh gue pernah di DM juga. Jadi dulu tuh aku sering DM cewek gitu, sering, maksudnya kan sekarang kan lebih gampang kita DM orang daripada kita nyamperin orang di publik kan. Jadi dulu emang aku kadang suka pengen DM pengen kenalan gitu ya. Ternyata aku pernah kenalan juga sama sahabatnya, lucunya gitu. Untungnya nggak ngapa-ngapain, cuma ketemu sekali udah gitu. Terus akhirnya responnya ya bagus sih, so far kan oke nih, aku udah hampir 2 tahun. Cuman dia suka bercandain aku, banyak banget dong cewek yang pernah kamu DM, ceritain dong semua cewek-cewek yang kamu pernah DM. Terus setiap kali kalau misalnya ketemu orang atau kayak lagi ngeliat Instagram orang gitu, kayak kamu pernah DM nggak dia gitu. Kamu pernah DM dia nggak? Sebenarnya oh ya pernah atau nggak pernah gitu. Jadi kadang bercanda gitu. Terus aku bilang, ya kalau aku nggak DM perempuan, aku nggak bakal DM kamu loh, kita nggak bakal jadian loh gitu. Kapan? Serius atau mungkin ya jalanin dulu. Cuman mungkin karena kita seumuran, dia itu lebih tua berapa bulan, 3 bulan, dia tuh Juni atau September. Jadi pastinya seorang perempuan pengen ngejar dan juga pengen ada end goal-nya dong, maksud pacaran buat apa nih gitu. Jadi udah ada obrolan ke situ sih, cuman lagi masih ngobrolan kayak kan belum ngomong sama orang tua dia, jadi aku belum tahu nih, belum tahu direstuin apa enggak. Cuman kalau ngobrol sama dia cuma sebatas kalau kita nikah, jadi aku sama dia tuh open banget gitu. Jadi banyak pasangan yang kayak teman-teman aku yang kayak nggak terlalu ngobrolin itu kadang takut gitu. Kalau aku sama dia tuh open aja, jadi aku tahu ekspektasi dia dan dia pun juga tahu ekspektasi aku gitu. Tahu kekurangan dan kelebihan aku, kayaknya aku sebatasnya ini ya, dan aku pengennya ini ya, orang tua aku pengennya ini ya gitu kan, jadi open ya. Ya udah, jadi kalau lagi obrolan sih lagi ngomongin kayak mungkin tahun depan gitu. Tahun depan pas umur kita berarti 29 dua-duanya tahun depan gitu. Berarti kamu bukan tipe yang kayak umur harus cepet-cepet gitu ya, yang penting harus persiapan matang gitu. Persiapannya seperti apa? Pengen cepet-cepet dong kalau udah tahun depan. Cuman persiapannya kan apa dulu buat tahun depan?
Baru obrolan sih, kan gue belum ngomong ke orang tuanya gimana mau persiapan apapun ya, jadi belum bisa ya. Tapi pengen nggak sih nikah muda gitu biar orang jadi pas lu udah punya anak. Gue udah tua tapi ya. Ya udah pantaran gitu. Sebenarnya pengen banget nikah muda supaya anak-anak gue tuh bisa punya banyak waktu sama orang tua gue, sama orang tuanya dia. Karena gue kadang suka ya sayang ya gitu ya, tapi emang udah jalan ya, maksudnya kayak ngeliat cucu atau teman-teman gue yang kakeknya nggak pernah ketemu kakeknya, nggak pernah ketemu neneknya karena udah keburu udah nggak ada gitu ya. Jadi gue pengen banget anak gue tuh bisa kenal sama bokap gue, diceritain semua masa lalu dia, dan gue pengen lihat juga karakter bokap gue sama nyokap gue kalau jadi opa sama oma kayak apa sih gitu ya. Gue pengen banget kayak gitu karena gue pun juga deket banget sama opa oma gue, dan ya itu sesuatu yang sangat gue rindukan. Jadi kalau misalkan nikah muda udah pengen banget, cuman udah terlambat gitu. Jadi akhirnya sekarang cuma bisa nikah ya semi. Sekarang masih muda lah, 28, 29. Jadi kemungkinan besar kawinnya kalau tahun depan ya umurnya 29 berarti. Gitu. Mau nanyain juga dong, kan kamu sebelumnya pernah komunikasi dengan anaknya David Beckham tuh. Iya. Dan sekarang masih nggak sih? Apa masih tetap menjaga hubungan baik juga gitu-gitu nggak sih? Enggak. Jadi gini, aku tuh cuma kenalan gara-gara waktu itu aku bikin NFT project dan dia waktu itu pengen terlibat gitu. Dia pengen kerjasama lah gitu. Kerjasama, akhirnya aku bikin NFT namanya Karafuru. Lagi hype di satu dunia. Terus dia nge-DM, dia bilang let's work together gitu. Terus gue bilang oh ya udah boleh, oke gitu. Kalau lu mau nanti gue kasih lu kayak pre-sale, lu bisa beli sebelum orang lain gitu, sebelum publik bisa beli. Tapi lu posting di story ya gitu. Jadi ada satu momen dia posting di story dia, wih Karafuru keren banget nih, udah mau launching gitu. Terus aku bilang ke dia, di tag ke aku dong, di post lagi dong biar aku bisa repost gitu. Terus akhirnya sama dia, udah I already posted bro, artinya gue udah posting nih. Iya bro, tapi gue gak bisa repost. Akhirnya di repost sama dia, di posting lagi, di tag aku, akhirnya aku nge-repost gitu. Wah aku seneng banget, orangnya baik banget gitu. Ya udah, akhirnya pas hari H launching, ternyata dia gaptek. Dia nggak terlalu ngerti caranya gimana sih cara beli NFT, kan memang ada beberapa langkah yang harus dilaluin kan, agak lumayan ribet lah gitu pas zamannya. Akhirnya dia kayak aku ajarin pencet ini, dia bingung, sampai dia foto laptopnya gitu kan. Gini deh, gue kirimin aja deh gitu, gue langsung kirimin ke dompet lu gitu, dompet NFT lu gitu. Oh yaudah, akhirnya aku kirimin, akhirnya dia posting, wah dia happy banget. Ya udah, akhirnya ada beberapa project yang aku bantuin launching, akhirnya dia ya udah, aku bilang aku mau launching lagi nih, kerjasama lagi, jadi dia beberapa kali posting gitu. Terus ya udah, akhirnya obrolan terakhir itu tahun lalu pas aku mau tato badan di tempatnya David Beckham sama Brooklyn, namanya Bang Bang di New York gitu. Aku bilang, gue mau tato sama orang ini nih, cuman masa gue waiting listnya lama gitu ya, lu bisa bantuin gue nggak? Terus pas aku lagi mau ngeluarin project juga, ntar gue tukeran, gue kasih lu NFT gitu, gue kasih whitelist gitu. Terus bilang, oh yaudah oke. Akhirnya dapet slot sama tato artisnya, orang Korea, keren banget. Terus udah gitu pas aku datang, dikasih diskon gitu, karena dipikir aku sahabatnya Brooklyn, padahal cuma kenal dari Instagram. Ya udah, akhirnya aku tato sama dia, aku ngepost, ya udah gitu. Jadi sebatas itu sih, terakhir obrolannya gitu. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.